Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Silvi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar Ananda? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran setiap harinya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Nah, yang di dalamnya akan membahas tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, kedudukan hadis dalam sumber hukum Islam, kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yakni qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dan secara istilahnya, Al-Quran adalah kalam Allah atau perkataan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup agar mendapatkan bahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan bagi yang membacanya termasuk ibadah. Selanjutnya, kandungan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama, merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Seperti yang kita tahu, kalau Al-Quran itu memang sumber hukum bagi semua umat muslim. Semua tata cara hidup kita di dunia ini dan di akhirat nanti bersumber dari Al-Quran. Kedua, sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Nah, jadi Al-Quran memang sebagai petunjuk untuk kita di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya, sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil. Lalu sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Nah, yang selanjutnya kandungan hukum dalam Al-Quran. Yang pertama, akidah atau keimanan. Nah, akidah ini maksudnya itu yang terangkum dalam rukun iman, seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Lalu yang kedua ada syariah atau ibadah. Nah, hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah baik ke langsung pada Allah maupun ke sesama makhluknya. Yang ketiga, akhlak atau budi pekerti. Selain akidah dan ibadah, Al-Quran juga menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku ke sesama dan juga kepada Allah, dan juga akhlak terhadap makhluk Allah lainnya. Jadi gak ada lagi ya istilah teman gak ada akhlak. Kita sebagai muslim harus mempunyai akhlak yang baik, harus berakhlak. Nah, sampai sini bagaimana Anda semua? Apakah sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan? Kalau ada yang belum paham, Anda bisa langsung menanyakan ke Ibu secara pribadi. Hari ini kita cukupkan di Al-Quran. Nextnya hadis dan ijtihad akan kita bahas di minggu depan. Untuk penilaian keterampilan, anak ibu semua diwajibkan untuk menghafal surah An-Nisa ayat 105, disetor ke ibu
paling lambat hari ini berupa video dengan keadaan menutup mata. Tidak boleh melek. Nah, tugas selanjutnya penilaian kognitif berjumlah 5 soal. Ananda jawab dengan baik dan benar dan dikumpulkannya minggu depan. Dan ditulis di buku latihan Ananda masing-masing. Mungkin sekian dulu materi kita pada hari ini. Jika ibu ada salah dalam perkataan, mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.